Oke. Pak ya, aduh, semakin bikin tesis ini belajar kan, ini kan ya belajar kan, terus saya juga ya belajar kan. Wah keselnya itu loh, nggak ada duit tuh. Saya ya ini yang diadakan kan. Ya kita mau Adaro itu kan 60% lah, itu kan mau untuk masa pensiun saya gitu. Saya itu pun kemarin sebanyak 1.000 lebih saya jual untuk Everest dosing langsung lain-lain kayak Inet, Everest doang, terus NCKL orang beli lebih banyak yang lain. Saya mau ini, saya coba portfolio allocation sih, maksudnya kalau portfolio nambah ya menyesuaikan, misalnya ada lebih dari 50%, ya saya jual dikit sampai 50, saya coba 50, ada 50, NCKL 25%, saya ngambil 15%, 3 besar ya, 3 besar. Saya 3 besar itu ya. Kalau Adaro kan saya aman, dividennya kan ya wis kemarin kan oke kan. Dapatkan 15% kan kalau di average saya itu kemarin saya dapat itu sudah cukup. Modalnya ini kan buat yang lain-lain, tapi maunya sebenarnya mau reinvest lagi sih. Cuma karena keras ini, jadi aduh. Saya 10% saya trading aja. Iya. Bulan ini lagi naik semua loh. Kayak saya lompat itu naik 10%, naik 10%. Iya. Itu lumayan boleh. Oke ya, map ya. Kita buka Google Map dulu ya. Ini kita mempelajari geografis nih. Kesel. Oke ya. Ini kan kita di Asia gini kan. Kalau secara bulat buli bulat, benua yang Garis Khatulistiwa sini, Panama ada di sini. Nah, ini kan kalau bumi bulat, berarti kan di sisi sebelahnya. Ini cuaca udah lain kan. Di sini kita kemarau, di sana masih hujan lah kayak gitu kan. Cuma kondisi sekarang saat ini tuh musim hujannya itu sedikit karena efek El Nino. Nah, kalau dilihat ini Panama di sini dok ya. Dari ini dari apa? Khatulistiwa ya. Oke ya. Kira-kira ya. Sama Vietnam hampir sama dok. Ini Khatulistiwa, kurang lebih sama. Nah, yang kemarin saya bulan apa itu ya? Juli ya. Itu kan ke sana ke satu danau namanya danau ini. Ini Ho Chi Minh. Nah, ini danau. Ho Ti An Lake ini gede banget. Ini danau ini. Aliran sungainya ini nyuplai orang minum di sini. Apa? Ho Chi Minh. Ini kering, susut. Parah keringnya. Segede itu benar. Ada di YouTube itu kan saya dokumentasi. Makanya dari sini. Ini parah. Adalah harga bulan Agustus. Itu musim hujan, peaknya kan itu lebat. Harusnya puncaknya itu. Tapi pada saat saya di sana, hujan itu nggak setiap hari. 3 hari, 4 hari. Hujan cuma gerimis saja selesai. Nah, makanya dari sini aku ya ini harusnya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dari fenomena El Nino Godzilla ini. Ini kan El Nino yang diprediksi paling kuat setelah 100 tahun atau berapa tahun ini. Tidak kan 100 tahun terkuat gitu loh. Nah, harusnya nanti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, dari sini, ketemu terus setelah itu kan pulang saya
Saya pulang, masuk kerja, langsung terjadi loh, kok nggak bisa kirim barang, kok nggak bisa kirim barang. Itu di grup saya, di grup Midas, itu saya sudah ngomong. Di grup Midas itu saya ada, di sini tuh saya ada ngomong bulan Juli tuh. Ini kayak saya minta apa ngomong siapa tahu buat di apa bareng-bareng di sini kan orang-orang kan fundamental semua value investing toh. Saya through ide awal di sini kan biasanya teman-teman nanti ngeriset kepada cuma akhirnya si Pak Beliknya ini ownernya tanya enggak datanya masih kurang kuat itu loh. Ini loh pesan 13 cuma dapat 6, nggak ada kontainernya loh. Evergreen habis sorted. Ini data ini Agustus awal ini saya kirim di grup ini. Ini apa Juli Juli mana ya? Ini loh Juli tanggal 29 ini ya. Ini loh. Halo teman-teman Midas, cuma saya mau cerita dalam 3 minggu terakhir ya. Pabrik tempat saya kerja itu sudah kesulitan dari kapal. Kapal sekarang 2 minggu 1 kali. Yang sebelumnya setiap satu minggu ada 2 kapal, sekarang tidak ada ya. Di sini gudang saya sudah penuh ya. Penuh. Ini tidak bisa ekspor semua ini Pak. 13 kontainer. Ini 6 kontainer Pak. 6 ya, ini 6. Berarti minggu depannya jadi 13. 6 kontainer tidak bisa kirim. 6 kontainer ini tanggal 29. Terus itu kan yang tanggal 4 Agustus 2 minggu depannya terus jadi 13 kontainer gak bisa kirim. Itu sampai sekarang. Shortage itu sampai sekarang nggak lancar. Pesan sekian dikasih setengah. Harganya sudah naik. Apa penasaran kalau saya pelajari kan, ternyata gitu. Nah, akhirnya kan terus ini apa yang diuntungkan? Nah, kondisi sekarang itu kan di Selat Hormuz ini kan diblok, nggak bisa. Ini yang diblok itu yang blok barat. Kapal-kapal blok dari bloknya Amerika nggak boleh. Amerika masalah di blok, termasuk juga di sini. Betul. Jadi perusahaan-perusahaan barat, kapal-kapal barat yang terafiliasi dengan bloknya Amerika, Israel itu nggak bisa lewat sini. Yang ya termasuk. Dan mereka ini muter sekarang itu muter. Cape Hope ini, ini 30 lebih lama 8 hari kalau nggak salah. Oh, lebih panjang 38 hari. Biasanya kan cuma 9 hari sampai 9 hari ini sudah sampai sini, sampai mana? Eropa, ya. Sekarang muter, nggak bisa. Gitu, muter. Ada yang diserang juga kan kapalnya kan? Iya, diserang, ditembak. Sudah beberapa kapal komersial. Dan ini perkembangannya tambah apa? Kenceng. Udah betul-betul kayak blok Iran itu betul-betul nothing tulus dia apa kon kamu kok bom spiritual itu kan kayak kita Katolik itu kayak paus itu dibunuh itu guys ya apa gitu. Dan mereka juga gak peduli perang lama-lama. Gak peduli. Nothing tulus kan. Kalau Amerika kan justru butuh perangnya selesai cepat ya.
Iya. Karena ada midterm electionnya si Trump. Bulan 11 Iya. itu. Dan setiap saya ketemu di Vietnam, saya ke luar negeri di Vietnam, kan ketemu orang Amerika juga, saya tanya gimana, selalu saya tanya, gak ada yang Trump aja. seneng ambil Trump. Jadi Republik pasti jatuh, nanti naik jadi Demokrat yang menang. Ya. Ya, 21 Agustus. Ya. Pokoknya ini nah, aku nyari aku kemarin itu buka badan meteorologi dari Amerika itu ngasih warning bahwa El Nino di mau South of Hemisphere ya, istilahnya mereka kan South of Hemisphere ya. South Hemisphere kan di sini kan, bawah ini kan. Nah, iya ini kan, di sini South Hemisphere kan. Itu 90% akan terjadi El Nino yang ekstrim, super. Nah ini. So. Bukan kok hilang ya. Aduh, kok gak ketemu ya? Peringatan. Jadi websitenya aku sudah beberapa hari yang lalu ya. Itu meteorologi. BMKG-nya Amerika itu posting warning Soal kekeringan ekstrim itu. El Nino itu kan pasti datang, tapi tingkat strongnya itu seberapa? Nah, dia ngomong El Nino ini datang dan 90% itu menguat, akan menguat yaitu jadi super Godzilla atau apa itu El Nino itu 90% dan itu nanti puncaknya itu sampai Januari. Januari tahun depan. Ya, betul. Sampai Nah, kalau itu betul terjadi, disaster ini. Panama Kanal ini, kapal ini. Sekarang aja kan udah mulai. Cap daily transitnya itu. Ini kan, ini tuh Danau Gatun Lake ini. Ini fresh water lake ya.
itu sistemnya itu dialirkan di Ya, di kanalnya supaya DE sana naik terus pindah terus ditambah. Itu kan dibuang tok airnya. Iya. Nah, ini hari Udah ini. mulai turun. Nah, jadi sekarang dibatasi 34 kapal kan. Terus nanti September 15 32 kapal. Turun terus. Ya. Karena ada 44% drop in water inflow. Loh, sudah 40% drop ya. Jadi ini nanti ya Rob ya, ini yang terjadi. Akhirnya kan kapal menumpuk di sini. Itu yang tahun yang lalu itu ya, yang itu ya. DE kontainer yang gede nggak bisa, harus dioper, dioper ke yang kecil. Karena kan airnya kan nggak bisa ngisi saat itu horor di sini satu bulan baru kapal antri lewat. Karena kan proses ada bongkar muat pindah itu. Nah, secara otomatis memang SMDR ini kan bisnisnya dia feeder. Dia kapal feeder internasional ke kayak Singapura Port Internasional kan, di sini ke Singapura terus China terus Thailand. Tapi ya tetap menikmati kenaikan harga itu. Freight rate-nya naik kan. Kontainernya kan orang yang punya kontainer kan minta naik harganya. Freight rate-nya naik semua gitu. Nah, jadi itu kalau ini wis kena blok ini muter ketambahan dari Panama Canal wis ngaruh. Jadi kan kalau kita kan pasti harus punya skenario kan. Jadi kalau skenario Hormuznya masih ditutup, semua ditutup ini ya berarti kan ketambahan Panama Canal ya dikurangi ya. Ya. Bisa naik kan, oke naik. SMDR pasti kenceng nih cuannya. Kuartal 3, kuartal 4. Kalaupun tesis ini bisa gagal. Kalau setelah Hormuz dibuka, ini dibuka lancar, ini lancar. Ya mungkin ya tetap naik, tapi nggak seberapa lah naik. Nah tapi harga sulfurnya jadi turun dong. Ya kalau setelah Hormuz dibuka kan. Ya jadi untung ada positif negatif. Bumper gitu kan. Kalau dibuka ya udah. Intinya NCKR yang naik mau mana-mana tetap untung. Buka ditutup sama-sama untung. Sama untung. Ini loh aku intinya kayak gini. Ya. Nah, oke, saya kasih contoh bukti nyata El Nino ini. Orang masih nggak percaya seberapa parahnya El Nino. Kita ini bisa dicek lewat website ini ya. Ini. Vessel Finder. Betul. Kalimantan itu. Oke, ini kapal. Oke, ya. Ini kapal-kapal. Ya. Ini kan Banjarmasin. Ini Sungai Barito. Sampai sini aja, atasnya udah nggak ada. Biasanya ada ya? Oh iya, ada. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa ini. Nah, ini yang tampak banyak ini, ya toh. Ini jetinya AADI. Nah ini. Oh iya. Bandara logistik. Ya ini jetinya AADI. Kalau kita buka di Google Map peta ya, lokasinya ada di sini. Ini saya poin-poin ini. Ini punyanya AADI. AADI ini potnya ke Lamis. Nah, tambangnya ya di sekitar sini kok. Mana ini?
Kalaris aduh. Nah, ini Howling Road kan ini Howling Roadnya ini. Ini tambangnya. Ini ADI. Oke. Chat ya. Nah, ADMR utaranya lagi kan. jauh. Ini ADMR di Muara Tuhuk. Jatinya ADMR ini. Muara Tuhuk. Nah, ini ADMR di sini. Nah ini mana ini? Aduh. Nah ini sudah nggak bisa lewat, kering, kandas ya. Kapal-kapal wes. Iya. Ya harusnya turun dengan nanti baru gitu. Nah, cuma permasalahannya kalau manajemennya pintar, dia ngeruk di Lemburno ngeruk cepet-cepetan ya, terus ditimbunnya di sini. Timbunnya di ininya ya. Di Kalanis. Nah, ini kita masih nggak tahu loh. Ditimbunnya di sini. Tapi bisa berapa lama nih, Bu? Pasti ada habisnya kan? Ya tergantung nanti pas mulai bisa mengalirnya lagi kapan. Nah, Kalau sampai akhir tahun ya susah juga ya. iya. Kan katanya kan biasanya November di sana hujan. Oktober mulai hujan. Tinggal kita lihat aja. Nanti saya ada teman kenalan di Muara Tuhuk. Kemarin kenalan saya telepon. Gak bisa lewat, kandas semua ini. Jadi sungainya wis nggak bisa lewat, kapal nggak bisa lewat. Loh, biasanya ini semenjak mulai Oktober nanti. Ya kita lihat nanti Oktober gimana. Ini kalau parah ya. Apa enggak ini kering juga nggak bisa lewat lama-lama. Air yang di sini. Ini kedampak ini portnya. Harga pasti naik. Kalau batu bara saya rasa harga pasti naik ini. Iya. Jadi ada yang diuntungkan dan yang nggak diuntungkan. Yang nggak diuntungkan perusahaan-perusahaan yang ada di Sungai Barito. Kalau mau investasi batu bara ya cari yang nggak di sini. Ya PTBA. PTBA itu ya, itu lewat jalur darat, pakai kereta diangkut. Nah, itu boleh PTBA. Ide bagus itu. PTBA. Lainnya nggak tahu. Terus Ini kan pakai ini juga. bumi ya kapal tetap. Yang di Kalimantan pasti pakai kapal. Ya PTBA itu udah jadi malah ininya. Kereta yang rel. Kalau sini kan Mahakam, Sungai Mahakam ini nggak tahu. Nanti saya telepon temen di Balikpapan kan ada. Sungai Mahakam itu apa? Gimana kabarnya? Ini ya, ini ya. Sungai Mahakam. Tahu ini ya nggak salah emang dirayain, ini sudah ada sepi ya. Nggak jalan. Nah, so strategi gini nih, makanya beli FDR. Ya toh. Ini kalau betulan kan FDR nanti naik. Pasti kalau betul.
opposite-nya emiten yang kapal tongkang Ya, pasti parah dampaknya. TPMA harga nanti turun ke 300-an. Saya ngincar TPMA sama HIS. TPMA saya nunggu di harga sekitar 300-an. Ya aku masuk nanti. Sama HIS 100. Ring 100-an saya masuk. Saya tunggu. Laporan sampai Q4 keluar itu. Q3 plus Q4 ya. Jadi nanti SMDR-nya sudah naik ya. Kalau TPMA tanggapannya turun pindah. bisa Itu rencana. ya kan, nah rencana gitu, saya rencana gitu sih. Benar. Ini kan skenario kalau worst case ya, soalnya data ini dukung semua. Bahkan saya punya teman di Muara Tuhub itu, desa ini kan Google Map ini. Nanti saya telepon lagi ya. Mana ini ya? Ini ya. Muara Tuhub ini kan desa ini tuh. Ini kan desa ini tuh. Ini desa ini. Hanya ini sungai di sini gimana? Tadinya itu toh ya, tapi itu jadinya itu makanya kan saya ngajak kan, ayo Banjarmasin. ke Banjarmasin lihat. Tadinya itu saya kira itu jadinya itu yang di sini, yang di ini Kelanis ini. Ini dari Banjarmasin sekitar 5 jaman naik motor, jalannya mulus, aspal. Aspal. Ternyata bukan jadi 500 kilo dari Banjarmasin. Wah ya itu sehari Terus jalannya itu bukan jalan raya. harus pakai jeep. Waduh, saya kan pernah ke pedalaman di Kalimantan dulu, tugas kantor itu nyari pohon kayu. Waduh. Sopirnya 2. Jadi jalan nggak berhenti, sopirnya 2 kan. Wih, Itu aja lama ya. lo jauh ya pakai 4x4 itu. Wah, sawit kiri kanan sawit itu sampai berjam-jam itu. Sekarang lagi nih juga kebakaran. Iya. Kayaknya emang sengaja sih buat bikin ini. Di 50. Iya, buat bikin lahan. Iya. Sawit. Iya. Lopas. Ya, Ya, boleh. gitu loh. Di Oh. investasi ya. Ini divestasi kan skenario. Aku mikir gitu. Nanti Bisa. nanti dok, saya lupa pokoknya di NOAA ya, BMKG dari Amerika sudah ngasih warning. Saya websitenya kok nggak ketemu ya, baru kok, fresh kok, semingguan yang lalu ya, atau berapa itu El Nino warning. Kirim aja mana? Saya lupa ya. Saya ini dulu Pak, jemput istri. Oh ya, oke udah. Menarik ya. Iya. Coba kita ikuti ya sampai akhir tahun. Makanya ini El Nino itu kan kejadian lagi yang berulang dalam beberapa tahun. Iya kan, dan nggak setiap El Nino separah sekarang. Separah sekarang, tergantung berapa kuatnya gitu. Jadi ini saya rasa ini kita harus ikut lah, beli lah. Sungai Barito sebesar itu kering kan ya? Kering, ya. Ekstrim. Beli nanti dilihat aja efeknya. Jadi suatu berapa tahun kemudian kan terulang lagi, kita sudah tahu gitu. Oh ini. Menarik. Itu ya itunya. Ya Pak. Oke. Tanggapannya. Oke dok, oke. Ini dok. Iya kan.